Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Jadi saat menyaksikan sosok Tianxun sampai di arena pertarungan, dengan cepat satu demi satu sebuah sorakan langsung membumbung ke langit. Seolah-olah suara mereka bergema di seluruh alam dewa iblis. Pada saat yang sama, di atas awan alam dewa iblis ada sebuah istana megah yang tersembunyi di balik awan. Sekarang beberapa sosok yang terbang dan bergegas menuju istana. Mengapa aula Buddha Dewa Sura begitu ramai hari ini? Pada saat ini, di dalam aula utama, sesosok wanita cantik yang sedang duduk di singgasana paling atas, dan ada juga sosok yang berdiri sangat jauh di depannya. Bahkan dengan jarak ini, hampir tidak mungkin melihat dengan jelas penampakan orang yang duduk di singgasana. Jadi hanya suaranya yang tajam terdengar dari kejauhan. Lapor Yang Mulia, sekarang dua penganut dosi sedang melakukan tantangan, sehingga suasana Buddha Dewa Sura sangat meriah. Sosok yang berdiri menjawab dan hormat. Apakah Anda sudah menukar semua token kuno Dewa Iblis? Suara di kejauhan terdengar lagi. Iya Yang Mulia, token terakhir telah ditukar oleh seorang dosi bernama Zhonggu dan sebanyak 10 token kuno Dewa Iblis, dan semua token tersebut juga telah ditebus. Di bawah penyelidikan yang penuh keagungan ini, di antara orang-orang yang hadir, hanya seseorang yang berani membuka mulutnya untuk menjawab. Hanya saja, di antara 10 dosi ini, kekuatan yang dimiliki Zhonggu adalah terlemah, dan kekuatan hanya berada langkah kedua ke Abadian Kaisar. Jadi apakah Yang Mulia ingin mengganti kandidat lainnya? Karena dengan kekuatan orang ini, jika dia memasuki gerbang kuno Dewa Iblis, saya khawatir itu tidak akan berpengaruh apapun. Sebaliknya, dia justru hanya akan membuang-buang kesempatan. Kali ini, sosok yang berbicara adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan berjanggut. Dia mengenakan jubah sutra putih yang berkilau. Meskipun pria ini sudah terlihat tua, namun tidak ada kerutan di wajahnya. Dia memiliki alis mata yang tajam seperti pedang, dengan mata yang berkilau seperti bintang, sehingga fitur wajahnya mirip dengan seorang pria muda. Namun begitu suaranya keluar, sebuah momentum tiba-tiba langsung menyebar, yang membuat semua sosok yang berdiri di aula langsung diselimuti dengan ki dan darah yang sangat kuat. Bahkan sosok yang berbicara sebelumnya tiba-tiba mengeluarkan darah dari mulutnya. Yang Mulia, tenanglah. Sosok lain segera membuka mulutnya. Apakah dalam hal ini Anda ingin juga ikut campur? Bukankah saya sudah mengatakan bahwa token kuno Dewa Iblis Abadi dapat ditembus oleh siapa saja dan tidak ada yang boleh ikut campur dalam masalah ini? Segera terdengar suara teriakan di kejauhan. Yang Mulia, mohon tenang. Saya tidak akan pernah ikut campur sedikit pun dalam masalah ini. Lagi pula ke-10 orang itu menukarnya secara sukarela. Pria berambut putih yang berbicara, kemudian dengan cepat dia menangkupkan tinjunya dengan hormat. Namun dapat terlihat dengan jelas ada ketakutan yang terpancar di matanya. Anda harus tahu, situasi ini sangat memprihatinkan. Jadi jangan sampai ada kesalahan dalam langkah ini. Jika tidak, jangankan saya. Jika Anda yang membuat kesalahan, semua orang akan hancur. Sekarang cepat panggil 10 orang ini ke aula utama untuk bersiap pergi ke gerbang kuno Dewa Iblis untuk menemukan cara untuk memecahkan situasi. Setelah beberapa saat, suara di kejauhan terdengar lagi. Setelah suara itu keluar, tiba-tiba sebuah kekuatan yang sangat besar langsung mendorong semua orang keluar dari istana, yang membuat semua orang ikut sedikit malu. Kemudian dengan cepat, mereka menstabilkan tubuh mereka. Ini benar-benar membingungkan. Jika benar-benar ada cara untuk memecahkan situasi ini di gerbang kuno Dewa Iblis Abadi, mengapa kita masih membiarkan orang-orang lemah ini untuk pergi?
Bukankah kemungkinan keberhasilannya akan lebih kecil? Pria berambut putih berkata perlahan. Sudahlah, jangan berbicara omong kosong lagi. Bagaimanapun kita tidak tahu apa yang direncanakan Yang Mulia. Jadi lakukan saja apa yang telah diatur oleh Yang Mulia. Lagi pula sekarang semakin sedikit para penyusup yang bisa ditangkap, yang menunjukkan bahwa orang-orang kuat yang telah memasuki dunia kuno Dewa Iblis Abadi telah menyadari jebakan kita. Jika situasi ini terus berlanjut, maka dunia kuno Dewa Iblis Abadi akan mengalami situasi yang sangat buruk. Ya, jumlah para penyusup yang masuk hanya akan terus meningkat, dan saya juga menemukan bahwa beberapa dari mereka telah menjara sumber daya dengan gila-gilaan. Dan yang paling mengerikan, mereka adalah orang-orang dari dunia Taiso. Sekarang, mereka telah menjara sumber daya dengan terang-terangan di sebuah bintang raksasa. Sosok lain berkata, di mana mereka menjara sumber daya? Bintang-bintang memiliki makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Jika ini terus berlanjut, bintang dan alam akan rusak, kecuali kita memiliki lebih banyak orang kuat yang datang ke dunia ini untuk merebut takdir dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Jadi kita harus melanjutkan rencana ini. Bagaimanapun sumber dayanya dunia ini semakin kecil. Setelah kita kehilangan sumber daya, kehampaan akan runtuh dan dunia hancur berantakan. Pada akhirnya semuanya akan berubah menjadi ketiadaan. Oleh karena itu, Yang Mulia sedang mencari cara untuk memecahkan situasi ini. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah mengikuti orang-orang itu dan tidak serta-merta pergi. Sebaliknya, mereka diam dan berdiri diam satu sama lain dalam pertukaran singkat. Ya, sepertinya ada masalah sekarang karena ada beberapa pemegang token Dewa Iblis Abadi kuno yang tidak berada di alam Dewa Iblis. Jadi saya akan mendistribusikannya kepada kalian untuk mencari, dan kita harus bisa mengumpulkan mereka sesegera mungkin. Kemudian undang ke aula utama untuk menemui Yang Mulia. Mendengar itu, semua orang mengangguk dengan patuh. Sambil berbicara, pria berambut putih mengeluarkan slip giok dan segera membagikannya. Saudaraku, kalian harus menemukan masing-masing satu. Jika Anda bertindak sendiri-sendiri, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Setelah semua orang menerima 10 slip batu giok, mereka melihat ada nama-nama berbeda yang terukir di atasnya, bersama dengan rincian orang yang disebutkan namanya. Catatan pada slip giok sangat jelas. Saya tidak ingin terus berbicara omong kosong, jadi mari kita mulai mencari mereka. Jika ada yang tidak berada di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, cepat temukan mereka dengan cara apapun. Tidak peduli berapapun biayanya. Tapi ingat, kembali secepat mungkin setelah menemukan mereka. Pria berambut putih itu berkata lagi. Mendengar itu, semua orang mengangguk sedikit. Setelah kata-kata itu jatuh, masing-masing sosok langsung bergerak dan mereka semua menghilang begitu saja. Jelas masing-masing sosok ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Hanya saja mereka sepertinya menyembunyikan nafas mereka. Setelah beberapa saat, hanya ada bayangan yang tersisa di atas awan. Kemudian dia melihat nama pada slip batu giok di tangannya yang membuat setelah melihat, alis welonya sedikit terangkat. Zhanggu Doshi, penukar token kuno Dewa Iblis Abadi terakhir. Kali ini sepertinya saya cukup beruntung karena saya merasa seharusnya dia berada di alam Dewa Iblis. Jadi seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Wanita cantik ini segera menyimpan slip batu giok di tangannya. Kemudian sosok anggun itu bergerak sedikit dan hanya menuju ke bawah awan. Mungkin jika Jin Chang melihat wanita cantik ini, dia pasti sudah tidak asing lagi. Karena wanita cantik ini, dia adalah Yuyan yang menampar wajah Jin Chang di aula orang suci dengan telapak tangannya. Pada saat ini, di dalam istana, wanita cantik lainnya sedang duduk di ujung. Kemudian dia perlahan berdiri dan di telapak tangannya yang seperti batu giok, sebuah pil obat mujarab muncul.
Setelah mata indahnya menatap pil obat mujarab itu sejenak, dia segera masukkan pil obat mujarab tersebut ke dalam mulutnya. Sesaat kemudian, ada senyuman puas yang muncul di wajah cantiknya. Ramuan ini rasanya enak sekali. Meskipun teknik pemurniannya tidak kuat, tapi nyala api yang digunakan untuk memurnikan pil obat mujarab ini seharusnya bukan nyala api biasa. Dengan tingkat seperti itu, dia seharusnya menjadi seorang alkemis ilahi. Meskipun masih belum bisa mencapai level yang saya inginkan untuk menyempurnakan pil obat mujarab yang saya butuhkan. Jadi sayang sekali, tapi obat mujarab ini benar-benar enak. Jika saya hanya bisa mempercayakan pemurnian ini, pasti buruk. Wanita cantik itu bergumam pelan. Sosoknya mengenakan gaun emas pucat dengan sanggul rumit yang dihiasi dengan jepit rambut perak mengkilat, yang membuat penampilannya cantik mempesona. Tapi wanita ini memancarkan keanggunan yang tak terlukiskan. Saat dia menggerakkan kakinya, rambut panjangnya bergerak seperti peri. Namun jika Xuan bisa melihat pil obat mujarab di tangannya sekarang, mungkin dia akan mengenali pil obat mujarab ini secara sekilas, bahwa pil obat mujarab itu adalah pil pemecah racun Tianling. Hanya saja, pil ini seharusnya menjadi pil penawar racun. Meski begitu, bagi wanita cantik ini, rasanya seperti pil gula yang lezat, sehingga wanita ini terus menikmatinya di mulutnya. Sekarang, hanya satu cara untuk memecahkan situasi ini, dan itu terletak pada ribuan perubahan. Bahkan ada kemungkinan terletak pada klan Cimi dari gerbang kuno Dewa Iblis. Tapi sayangnya, klan Cimi telah lama menghilang di dunia kuno Dewa Iblis abadi, dan saya belum pernah mendengar keberadaan garis keturunan klan ini. Apakah memang ada cara untuk memecahkan situasi ini? Jadi saya hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Di alam dewa kekacauan, tidak peduli apakah itu benar atau salah. Tapi sekarang, di dunia kuno Dewa Iblis abadi, saya telah kehabisan semua metode saya. Tapi sebelumnya, nomor 9 berkata bahwa dia akan datang ke dunia kuno Dewa Iblis abadi. Namun dia juga mengatakan dia juga berasal dari dunia Taisu. Meskipun saya tidak tahu apakah dia benar-benar berasal dari Taisu, namun selama percakapan dengan nomor 6, seharusnya identitas nomor 9 tidak boleh terlalu fiktif. Lupakan tentang pemikiran ini. Tidak peduli dari mana asalnya, pasti akan sangat menyenangkan jika dia benar-benar datang ke dunia kuno Dewa Iblis abadi. Meskipun pengetahuannya tentang alkimia tidak cukup dalam, agaknya kekuatannya pasti cukup bagus juga. Jadi alangkah baiknya jika ada cara untuk membimbingnya. Wanita cantik itu bergumam perlahan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.